salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Kenapa Ustadz bersolawat? Saya mau ngasih tahu, anak pesantren itu bukan cuma bisa ceramah teriak-teriak. Anak pesantren juga suaranya bagus. Betul? Kalian pikir kalian di luar aja yang bisa nyanyi? Ini sekarang banyak anak-anak di luar sana nyanyi lagunya. Dia yang nyanyi nggak ngerti, yang dengar pun nggak paham. Sama-sama nganggu. Lagunya I want to break free. Pas ditanya artinya apa? Entah. Di pesantren Masya Allah Tabarakallah. Sekarang ada orang anaknya bodoh, nggak lulus SMP, nggak diterima di SMP negeri, nggak masuk di SMP plus, baru dibawa ke pesantren. Assalamualaikum Ustadz, Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ini anak saya yang paling bodoh, tolong diterima di pesantren. Kau pikir pesantren penampungan orang bodoh? Di SMP dia belajar pelajarannya bisa dihitung pakai jari, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi di pondok pesantren, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, ulumul Quran. Jadi kalau ada anakmu yang bodoh dimasukkan ke pesantren, langsung error, langsung mati. Kenapa Ustadz Somad teriak Allahu Akbar? Karena biasanya kalau udah cerita wakaf, sedekah, infak, setannya banyak. Betul? Tuh pada ngaku. Selesai tausiah, jamaah pun datang menemui Ustadz, Kiai, Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau memberikan bantuan satu kelas. Mantap. Tapi ini DP-nya dulu satu sak semen. Mana cukup. Tapi kalau kita beramai-ramai, 1000 orang, satu orang satu sak, 1000 sak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Yang di atas naungannya pohon kayu. Yang di bawah naungannya paranet. Ini nampaknya cahaya matahari nggak begitu tembus, tapi kalau hujan basah kuyup. Yang paling mantap atapnya Abdul Somad. Nanti kira-kira di akhirat ada atap enggak di padang mahsyar? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Di padang mahsyar kita akan bangkit. Tidak ada atap, tidak ada tenda. Di sana ada tenda. Wahai bapak-bapak penyewa tenda, penyewaan tenda. Ingat, kalau sudah mati, orang mati, walaupun dia tukang penyewaan tenda, belum pernah saya melihat orang tukang sewa tenda mati bawa tenda. Tukang payung nggak mati bawa payung. Begitu juga dengan Ustadz Somad nggak mati bawa mikrofon. Yang kau bawa mati adalah amal soleh, bukan Somad. Kullu mri'in, semua orang tahta zilli shadaqatihi. Tenda akan hilang, pohon kayu akan tercabut, atap akan terbang. Jangankan atap, Gunung Rinjani yang begitu indah, besar. Begitu tadi kami naik pesawat mau mendarat di Praia, saya dibanguni sama Dr. Ustadz Zaki Abdillah. Ustadz Somad, lihat gunung
Masya Allah, saya lihat, langsung saya ambil kamera, saya foto. Begitu saya lihat, Masya Allah, yang kelihatan jendelanya bukan gunungnya. Ternyata nggak sama selera kita dengan kamera. Kita fokusnya ke gunung, kamera fokusnya ke jendela. Nanti sampai masanya, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil. Nanti sampai masanya gunung-gunung itu tercabut kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Siapa yang sombong, siapa yang angkuh, siapa yang bakhil, siapa yang pelit, siapa yang medit, ambil bulu kambing yang kemarin waktu kurban, ambil bulu kambing, tiupkan ke wajahnya. Hei orang pelit. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Rinjani, Gunung Sibaya, bukit semua tercabut, apalagi atap pohon kayu dan tenda. Tidak ada tempat bernaung, panas mendidih otak di kepala. Tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat. Siapa dia? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodakoh. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Saya cuma ngomong, kalau setelah ini ada orang yang datang ke Tuan Guru bawa semen, berarti dia sedang menyelamatkan dirinya, tidak menyelamatkan ke pesantren. Karena pesantren akan tetap ditolong Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pesantren akan tetap berdiri, akan tetap tegak. Jangan kau katakan pesantren mengemis meminta. Jangan katakan kau sedang menolong pesantren. Kalau kau bawa 2-3 sak semen, batu kerikil dan batu bata, sesungguhnya kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Ini banyak orang sekarang otaknya sungsang. Dia bawa semen lalu dia katakan, saya sedang nolong pesantren. Omonganmu salah. Kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau uangnya tidak kau belikan ke semen, batu bata, ke kelas, maka sesungguhnya uang itu akan hilang menjadi asap, dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Tapi kalau kau bangunkan ke kelas, anak-anak baca Quran, anak-anak sholat, dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke asrama, sampai hari kiamat, karena tanah wakaf, gedung wakaf, aula wakaf, kelas wakaf, masjid wakaf, tanah wakaf, la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, tidak akan diwariskan, wala yuba'u, tidak akan diperjualbelikan. BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak akan merubah nama, karena itu merupakan undang-undang dasar di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Logika berpikir manusia. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang IP-nya 4. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan dewan pakar. Siapa orang cerdas? Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia pikirkan apa yang akan terjadi setelah mati. Ingin beli gelang emas, nggak jadi. Kenapa? Karena kalau mati nanti tinggal, yang kubawa adalah kelas dan asrama. Itu yang akan dia dahulukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sudah kusampaikan ya Allah, dalilnya dari Quran sudah, dari hadis sudah, logika akal sudah. Enggak juga, berarti memang enggak ada kesempatan masuk surga. Ini hari Sabtu. Ini hari Sabtu. Betul. Besok hari Ahad, banyak pesta. Ada walimah, ada akikah, ada nikah sekali lagi, ada khitan, macam-macam. Besok orang pergi kondangan. Berapa banyak yang memperlihatkan cincin dan gelangnya. Bos mau ngambil sayur, sendoknya mana? Begitu baru undangan 15 menit, panas ya, panas. Sudah jam berapa sekarang? Mau menunjukkan gelang emasnya. Ternyata sampai di rumah imitasi. Jangan terlalu iri melihat perhiasan orang.
Karena orang sekarang semuanya serba penuh dengan kepalsuan. Anak-anak muda juga jangan terpukau melihat wajah perempuan di Facebook, karena ternyata pakai filter. Pas ketemuan, Masya Allah, 11-12 sama kuali. Ini dunia ini tipu muslihat semuanya. An-nasu niyam. Manusia ini semuanya tidur. Ini semuanya sedang tidur nih, tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi artis, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Falamma matu, ketika manusia mati, barulah terbuka matanya. Ternyata yang dibawanya mati, bukan yang ada sekarang. Rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, uangnya tinggal, rekeningnya tinggal, anaknya tinggal. Yang dibawanya mati hanyalah sodako. Ustadz dari Somad ini dari tadi sodako. Memangnya sodako ini untuk apa? Untuk bekal mati menghadap Allah. Banyak orang yang siap mati sekarang. Saya siap mati. Memangnya malaikat maut waktu nyabut nyawamu nanya, sudah siap? Mati itu mau siap mau nggak siap tetap mati. Yang kita pikirkan itu bukan mati. Yang kita pikirkan itu setelah mati itu kita mau kemana? Kalau kita sempat mewakafkan harta kita, Ustadz Somad, beda wakaf sama sedekah itu apa? Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan asrama seluas 2 hektar tunai. Itu namanya wakaf, rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Itu namanya wakaf. Tapi kalau dia bentuknya untuk bayar listrik, itu infak. Karena dia habis. Untuk beli lilin, infak. Karena setelah dibakar habis. Tapi yang nomor 3 itu tidak mesti uang. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Inilah yang paling ringan. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Gak bisa ngasih tanah, kasih listrik. Gak bisa juga ngasih senyum. Makanya kotaknya jangan ditulis kotak sodakoh. Nanti pas lewat orang senyum aja. Mohon Pak, ini ada sodakoh untuk kelas. Mana dia ini? Tapi masih lumayan senyum pun mau. Ada yang lebih parah lagi. Ngasih tanah wakaf enggak, ngasih sodakoh enggak, ngasih senyum enggak. Tiba-tiba datang ke pesantren, kritik sana, kritik sini. Ini kelihatannya dindingnya, ini kenapa ini? Kalau ada orang model begini, kepalanya jedutkan ke tiang. Karena otaknya miring, mesti diluruskan. Kita ini adalah hamba Allah, mengabdikan ilmu harta nyawa kepada Allah. Karena semuanya adalah titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biadikal khair, habis semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi begitu sampai kemari agak heran juga. Ini kok lain di pesantren Al-Badriyah ini? Kok jamaahnya enggak ada ya? Ternyata masuknya dari belakang. Dibawa mutar-mutar masuk. Rupanya jamaah begitu sampai masuk keluar saya lihat, seperti di stadion. Sampai ke atas, Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi malam tabligh akbar haul Tuan Guru Ramli bin Ahmad di Bima. Tadi kemudian naik pesawat sampai kemari. Dugaan saya ini karena naik pesawat, karena lelah, karena tadi malam pulang sampai jam 12. Perpisahan dengan tim foto-foto segala macam. Nampaknya saya nggak bisa ceramah lama. Paling-paling 15 menit, kultum setengah jam selesai. Rupanya saya sudah ngomong 70 menit, dipotong mati lampu sebentar. Jamaahnya semangat luar biasa. Jamaahnya tahan, yang jauh nggak dapat tempat duduk, berdiri semangat. Kenapa mereka nggak duduk? Karena memang nggak ada kesempatan untuk duduk. Di atas juga masih semangat, di sana juga masih semangat. Jamaahnya semangat, ustadznya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad, apa pesan-pesan Ustadz untuk kami? Sudah saya sampaikan semuanya. Guru-guru ini bukan karyawan,
Jangan kau anggap anakmu pakaian kotor, bau, masukkan ke laundry, bayar, besok tarik. Guru bukan karyawan laundry. Ustadz dan ustazah adalah orang mulia yang memberikan waktunya, tetes bulu keringatnya, air matanya, mendoakan anak-anak kita setiap malam. Mestinya kita cium tangan guru-guru kita ini. Saya datang ke sekolah anak saya, mau saya cium tangan gurunya. Begitu sampai, enggak jadi. Karena gurunya perempuan.